Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Amnawar dengan NIM 70600119048. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pembacaan foto rongsen rongsen X-ray. Kemudian di sini kita harus mengetahui dulu identitas dari pasien. Mulai dari nama Rumidin, jenis kelamin laki-laki, usia 34 tahun, kemudian nomor rekam medisnya itu 100458996. Kemudian pada pemeriksaan sini terlihat markernya sini R. R itu artinya right, kemudian dia itu artinya right itu adalah dextra, kemudian atau di sebelah kanan. Kemudian di sini terlihat humerus dextra, posisi lateral, kemudian di sini itu posisi anteroposterior. Nah, di sini kita harus memeriksa dulu alignment. Nah, alignment sini kita melihat dari ininya perlekatan sendinya. Kemudian sendinya itu ada dua di sini terlihat sendi, yaitu sendi articulatio glenohumerus di bagian atas, kemudian di bagian bawah itu di sini elbow joint. Nah, kemudian untuk articulatio untuk ininya dulu alignment itu kita melihat dari ininya penyempitannya, perlekatannya itu di sini perlekatannya itu baik. Kemudian itu tidak ada juga di sini kayak fraktur dislokasi di sini tidak ada. Kemudian di bagian glenohumerus. Kemudian kalau di bagian ininya elbow joint-nya itu dia itu perlekatannya juga baik, dilihat di sini juga di anteroposterior juga perlekatannya baik. Kemudian tidak ada tanda-tanda pergeseran tulang atau dislokasi. Nah, kemudian kita akan memeriksa dari garis-garis frakturnya lagi. Nah, garis frakturnya ini pada pemeriksaan posisi lateral ini dia itu tidak ada tanda-tanda garis fraktur. Tidak ada garis fraktur. Mulai dari ininya bagian atas di bagian artikulasionya di glenohumerus, kemudian juga di sini juga tidak ada tanda-tanda fraktur juga. Sama juga dengan ini. Di bagian anteroposterior tidak ada garis-garis fraktur. Nah, kemudian kita akan beralih ke pemeriksaan pada densitas tulangnya. Kemudian untuk bagian densitas tulangnya itu mulai dari tepinya ini densitasnya itu kompak, kemudian itu dia itu tervisualisasi dengan baik. Di bagian tepinya juga di sini tampak tervisualisasi dengan baik. Kemudian juga di bagian anteroposterior juga itu bagian tepinya itu dia tervisualisasi dengan baik di sini. Nah, kemudian kita akan pergi lagi ke pemeriksaan pada ininya, pada penyempitan dari sendi-sendinya. Nah, penyempitan dari sendi-sendinya ini di sini itu tampak tidak ada kayak penyempitan bagian artikulasi glenohumerusnya juga itu tidak ada penyempitan. Kemudian juga di bagian ininya juga di bagian elbow joint-nya juga tidak ada penyempitan. Nah, di sini juga tampak anteroposterior juga tidak ada penyempitan di bagian glenohumerusnya. Kemudian juga di sini di bagian elbow joint juga tidak ada penyempitan. Nah, kemudian kita pergi ke soft tissue. Nah, di sini pada soft tissue-nya itu atau jaringan-jaringan luaknya itu kita lihat di sini tidak ada tanda-tanda swelling atau pembengkakan, tidak ada di bagian lateralnya, tidak ada di sini. Kemudian juga di sini tidak ada juga tanda-tanda swelling atau pembengkakan. Nah, di sini untuk fisiologisnya. Kemudian kita beralih ke patologisnya itu. Patologisnya ini terlihat pertama itu kita mengetahui dulu identitas dari pasien, yaitu mulai dari nama Paulus Andres, kemudian jenis kelamin laki-laki, usia 33 tahun, nomor rekam medisnya itu 100458998. Kemudian di markernya itu tertulis left atau di bagian di sinistra atau sebelah kiri. Nah, di sini tampak posisi tampak antebrahi sinistra, tampak di sini tampak anteroposterior, kalau di sini tampak lateral. Nah, untuk pemeriksaan pertama itu alignment itu dia itu alignmentnya itu mulai dari
ininya dari sendinya dulu. Nah di sini sendi itu terdapat dua, ada elbow joint, kemudian ada wrist joint. Nah elbow jointnya ini sini itu perlekatannya itu baik, di sini terlihat normal. Kemudian tidak ada juga tanda-tanda pergeseran tulang di sini. Kemudian di wrist jointnya juga itu tidak ada juga tanda-tanda pergeseran tulang sini. Kemudian bagian ini juga lateralnya itu tidak ada juga, aman. Kemudian juga di sini wrist jointnya juga aman. Kemudian kita beralih ke tanda-tanda fraktur. Nah tanda-tanda fraktur ini di sini nampak tanda-tanda fraktur baik dari os ulna kemudian os radius. Nah os ulna itu terlihat fraktur di bagian sepertiga medulanya. Nah di situ fraktur komunitif. Kemudian di sini fraktur juga yang mengarah, frakturnya ini mengarah ke kranio posterior. Nah kemudian di sini juga itu kita akan pergi ke ke densitas tulangnya itu. Di sini terlihat baik juga, terlihat baik densitas tulangnya, mulai dari elbow jointnya juga sini terlihat baik, kemudian sini juga wrist jointnya juga sini baik, di bagian ulna maupun radius tampak antero posterior, kemudian juga sini tampak lateral juga sini baik, sini baik densitas tulangnya. Nah kemudian pada pemeriksaan juga ininya soft tisunya itu pada tampak antero posterior ini terlihat soft tisunya atau jaringan-jaringan lenaknya itu terjadi pembengkakan akibat dari ini fraktur yang mengarah ke kranio posterior. Nah di sini juga pembengkakan atau swelling di bagian antero posterior. Kemudian juga terdapat juga pembengkakan di bagian ininya, di bagian posisi lateralnya. Nah pembengkakan atau swelling yaitu di sepertiga medulanya. Nah cukup sekian pembacaan dari ronsen fisiologis maupun patologisnya. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.